Rio Fahmi dibully se-Indonesia. Bos Persija Jakarta Prapanca turun tangan membela. Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang Rio Fahmi yang trending topik di Twitter. Bahkan di Instagram gue, Persija Insight, itu isinya bulian kepada Rio Fahmi. Padahal nggak ada kaitannya. Jadi mau nggak mau karena naluri gue membela tim, gue harus membela Rio Fahmi. Walaupun kalau kita mau objektif, memang Rio Fahmi mainnya nggak bagus-bagus amat. Tapi biar bagaimanapun orang yang kita suka, ya pasti kita bela. Itu udah wajar-wajar aja. Tapi nggak cuman Rio Fahmi yang salah, kita bahas. Gue bacain artikelnya nanti di akhir, gue kasih statement gue. Oke, kita mulai. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca buka suara terkait kritikan yang datang kepada pemainnya. Ilham Rio Fahmi. Oke. Back berusia 20 tahun itu dikritik karena penampilannya bersama timnas Indonesia U23 di SEA Games 2022. Rio Fahmi dinilai publik menjadi biang keladi kekalahan telak 0-3 timnas U23 dari Vietnam. Jadi kegolan 3 karena Rio Fahmi. Oke. Ini menurut orang yang ngebulinya yang malah jadi trending di Twitter. Gua akan jawab nanti. Tungguin aja. Dalam laga yang berlangsung di Vietri Stadium, Puto itu, Rio Fahmi tampak bermain gugup. Kata ini, artikel ini, oke. Ia berulang kali melakukan kesalahan sehingga mudah dieksploitasi pemain Vietnam. Menurut Prapanca, ini bos kita ngejawab. Penampilan Rio Fahmi yang seperti itu karena masih butuh adaptasi. Apalagi pertandingan tersebut merupakan debutnya bersama timnas Indonesia U23. Oke, ya. Dalam laga yang berlangsung di Vietri Stadium Puto oke, menurut Prapanca udah. Dalam laga tersebut, Rio Fahmi diturunkan pelatih timnas U23 Sintayong. Tapi aneh loh, kalau kata orang Rio Fahmi main jelek, kenapa nggak diganti sama Sintayong? Kenapa dipertahankan 90 menit bermain? Aneh juga. Oke, Sintayong sebagai starter, ia juga bermain penuh 90 menit meski berstatus debutan. Berarti bagus, berarti spesial. Rio Fahmi jadi pilihan utama Sintayong di pos back sayap kanan karena ketika itu Asnawi Mangkualam belum dilepas klubnya. Oke, klubnya itu Ansan Greenes. Namun sekarang ia sudah berada di Vietnam. Jadi Asnawi ini kemarin juga sempat khawatir kita sama Asnawi yang di pertandingan terakhirnya kayak mau cedera, tapi dia bikin postingan di Instagramnya ternyata dia baik-baik aja. Dan dia sudah sampai Vietnam dan dia sudah bergabung ke timnas Indonesia. Dampaknya apa buat Rio Fahmi? Pastinya posisinya akan tersingkir sama Asnawi. Nggak mungkin Rio Fahmi Asnawi cadangan, Rio Fahmi yang inti. Pasti Rio Fahmi menjadi cadangan, Asnawi yang akan main. Oke, sesuai berita ini kemungkinan akan menggeser posisi Rio Fahmi. Oke, nanti pas lagi lawan Timor Leste hari Selasa kalau nggak salah. Oke, tetap pertandingan itu akan berlangsung di Vietri Stadium Puto pada Selasa. Oke, jadi begini tanggapan gue. Kita sedikit bahas pelan-pelan. Nanti lu kasih komen juga di bawah, lu komen juga, lu kasih masukan ke gue, jadi nanti gue akan bahas lagi kalau gue dapat masukan baru dari kalian. Oke, menurut gue, anggaplah Rio Fahmi salah. Anggap Rio Fahmi melakukan kesalahan, semua penyerangan dari sebelah kiri berarti kan, karena Rio Fahmi bek kanan, kegolan 3. Andai saja, striker kita bisa ngegolin 4, striker timnas Indonesia, kita menang juga. Nggak kalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di situ masih ada center back. Ini gue udah sampaikan di Instagram gue kemarin. Di situ ada center back kanan yang pasti. Itu bisa kejebolan 3 juga, dan kiper bisa kejebolan 3 juga, berarti nggak semata-mata karena Rio Fahmi. Masa Rio Fahmi lewat terus gawang kosong, Rio Fahmi yang salah? Berarti ada center back kanan sama kiper juga bertanggung jawab atas kegolan ini. Di tengah ada 3 pemain. Gelandang bertahan ini ada gelandang bertahan, ada Mark Locke di sana, dan ada teman-temannya. Yang ini rame banget di Instagram gue, sampai akhirnya gue sudahi karena gue udah jadi bikin algoritma Instagram gue berantakan. Banyak orang datang tapi cuma nyampah doang di Instagram gue. Jadi postingannya gue hapus, gue simpen sementara. Gelandang bertahan ini juga bertanggung jawab. Karena apa? Karena gelandang bertahan ini bertugas untuk mengawal siapapun antara bek kanan atau bek kiri yang ketika dia lepas dari posisinya. Oke? Jadi bek kanan tengah harus maju dan center back ini Mark Locke atau siapapun dia harus turun ke belakang untuk membackup posisi Rio Fahmi. Nah, ini pun lengah di lini tengahnya, maka itu juga bisa kita salahkan lini tengah itu. Jadi nggak hanya Rio Fahmi yang ada di kanan sendiri, sedangkan
penyerangan Vietnam nggak cuma dari kanan, kadang dari kiri, kadang dari tengah juga, tapi tetap aja Rio Fahmi yang disalahkan. Kalau lu tanya sama gue, gimana penampilan Rio Fahmi? Gue bilang jelek, nggak bagus-bagus amat. Gue berusaha jujur, gue berusaha objektif. Nggak bagus dan jelek menurut gue. Oke? Dan kalau misalkan dia dibilang karena debut dan karena dia baru main di timnas, terus ini debutan, terus dia pemain muda, itu nggak jadi alasan. Banyak pemain Eropa, pemain muda debut juga mainnya langsung bagus, banyak. Dan itu juga nggak bisa, sebenarnya Sintayong juga nggak bisa sembarangan pasang pemain untuk apa coba-coba. Pasti dia udah memperkirakan kalau pemain ini bagus gitu loh. Oke, jadi yang salah bukan cuma Rio Fahmi, yang salah dari 3 pemain tengah, back tengah kanan sama kipernya juga ini harus bertanggung jawab atas kekalahan ini. Dan Rio Fahmi pun agak maju. Memang posisi Rio Fahmi agak maju itu pun atas instruksi pelatih karena mengharapkan serangan balik dari Indonesia. Soalnya kita tahu pemain Indonesia ini larinya cepat-cepat, jadi memang formasi yang dipakai Sintayong ini menurut gue itu catenaccio. Jadi kalau misalkan kita diserang bertahan, serangan balik kita bermain dengan cepat. Nah, Rio Fahmi memang digantung. Otomatis kalau misalkan dapat serangan umpan lambung ya pasti keteteran. Itu bagian dari strategi juga. Jadi Sintayong salah, back tengah kanan salah, kiper salah. 3 pemain tengah juga salah juga. Itu pemain klub apa tuh? Gua kurang paham juga tuh. Oke. Jadi itu masuk apa namanya statement gue, pendapat gue. Nah, lu boleh berpendapat juga, bebas berbicara, nggak ada yang melarang berbicara di Indonesia ini. Lu komen di bawah pendapat lu. Nanti kita bahas lebih lanjut di kolom komentar atau di video berikutnya. Oke, jangan lupa tonton video gue yang lain, like dan di share juga, dan lu subscribe juga channel gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania.